Nama lain seisme yaitu adalah gempa, merupakan suatu getaran asli yang bersumber dari dalam bumi dan merambat ke permukaan bumi. Ilustrasinya sebagai berikut. Ada sebuah lempengan permukaan bumi yang terjadi sebuah getaran yang bersumber dari bagian yang ada di bawah permukaan bumi, kita sebut adalah epicentrum, merupakan titik pusat gempa yang terdapat pada bagian dalam bumi. Selanjutnya, bagian atau lokasi yang tegak lurus, lokasi permukaan bumi yang tegak lurus dengan epicentrum, itu namanya adalah epicentrum. Merupakan lokasi di permukaan bumi yang tegak lurus dengan hipocentrum. Nah, kemudian berdasarkan dari kedalaman hipocentrum ini, kita bisa bedakan dari beberapa jenis gempa, yaitu pertama gempa dalam, yaitu hipocentrum yang lebih dari 300 km, kemudian gempa menengah, yaitu hipocentrum antara 60 sampai 300 km, yang terakhir adalah gempa dangkal, yaitu hipocentrumnya kurang dari 60 km. Jenis gempa yang lainnya berdasarkan tenaga penyebabnya, ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu adalah gempa tektonik, yang kedua adalah gempa vulkanik, yang ketiga adalah gempa runtuhan, dan yang keempat adalah gempa tumbukan. Yang pertama, gempa tektonik merupakan jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Ilustrasinya semacam ini. Jadi pada suatu pergerakan lempeng ini, karena lempeng ini seperti pada penjelasan sebelumnya ini selalu bergerak, bisa dilihatkan ya. Jadi pergerakan ini seperti mengumpulkan sebuah tenaga. Nah, lama-kelamaan tenaga ini akan berkumpul dan akan melepaskan getaran yang terjadi tumbukan antara dua lempeng yang ada di dalam ilustrasi ini, dan pelepasan getaran itu akan menimbulkan sebuah getaran dari dalam permukaan bumi, dari dalam bumi maksud saya, sehingga akan menyebabkan getaran dan berdampak di atas permukaan bumi seperti pada gambar. Jenis gempa ini merupakan jenis gempa yang paling sering terjadi di Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat pada peta tektonisme Indonesia. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa Indonesia itu terletak pada 3 lempeng dunia yang sampai sekarang itu masih bergerak dengan aktif, yaitu lempeng Australia yang sebelah utara sini, kemudian lempeng Eurasia yang merupakan lempeng pembentuk benua Eropa dan Asia, kemudian yang terakhir adalah lempeng Pasifik yang merupakan lempeng pembentuk Samudra Pasifik. Lempeng-lempeng ini bergerak sesuai dengan arah pergerakan yang ada dalam peta ini. Ya, maka dari itu kita bisa melihat bahwa pertemuan ketiga lempeng ini, kalau di Samudra Hindia ini ada 2 lempeng yang bertemu, yaitu Australia dan Eurasia, sehingga kita bisa melihat sering kali terjadinya gempa bumi di sekitaran pertemuan 2 lempeng ini, termasuk di Sulawesi dan Sulawesi dan Maluku ini. Nah, ini seringkali terjadi terjadi gempa serta terjadi banyaknya patahan-patahan di Maluku ini. Selanjutnya, gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api itu meletus. Simulasinya atau ilustrasinya semacam ini ya. Jadi ini adalah gunung. Ya, di dalam gunung ini ada sebuah kumpulan magma. Karena magma ini bersifat panas dan menekan ke atas gunung atau menuju di jalur gunung ini sampai di kawasan kawah atau kaldera ini. Jadi tekanan magma ini menimbulkan getaran di dalam gunung itu sendiri, dan getaran ini akan merambat sampai ke permukaan bumi di sekitaran gunung api ini. Biasanya gunung api yang
mempunyai aktivitas vulkanik ini, jika adanya gempa vulkanik dapat digunakan sebagai penanda naiknya aktivitas vulkanik sebuah gunung api. Sehingga nanti bisa ditentukan tentang klasifikasi beberapa jenis status gunung api itu sendiri. Nah, selanjutnya ini saya tunjukkan tentang peta persebaran gunung api di Indonesia. Menurut BNPB sendiri, Indonesia itu terdapat 127 gunung api yang sampai sekarang ini masih aktif dan siap mengeluarkan lavanya atau menjadi aktif kembali. Kalau kita juga bisa amati, persebaran gunung api aktif ini juga seirama dengan jalur pertemuan lempeng-lempeng yang ada di Indonesia. Selanjutnya, gempa runtuhan merupakan gempa bumi yang disebabkan karena runtuhnya suatu objek. Misal kita ambil sebuah kasus yaitu tanah longsor. Ya, tanah longsor ini kalau dari gambar berikut ini akan menimbulkan sebuah longsoran tanah ataupun batuan. Kemudian longsoran tanah atau batuan itu juga akan menimbulkan sebuah getaran. Nah, itu termasuk juga diklasifikasikan menjadi gempa, yaitu gempa runtuhan. Dampaknya akan cukup membahayakan bagi masyarakat yang terkena dampak, yaitu hancurnya pemukiman yang ada di area longsoran itu sendiri. Ini juga bisa digunakan sebagai penanda bahwa akan terjadi longsor jika masyarakat mendengarkan ada suara gemuruh, maka diharapkan harus segera mengevakuasi diri sendiri. Namun waktunya itu sangat singkat sekali. Mitigasinya seharusnya kita sudah bisa mengetahui tanda-tanda tanah itu atau lereng itu akan longsor apa enggak dengan tanda-tanda beberapa getaran ataupun beberapa retakan maksud saya yang ada di daerah lereng itu sendiri. Yang keempat, gempa tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Nah, jadi ilustrasinya adalah banyak sekali meteor atau asteroid yang ada di luar angkasa dan ini akan menembus ke bumi dan nanti dampaknya akan berubah semacam kawah meteor semacam ini. Ya, kita harap tidak terjadi ya. Kalau kawah atau asteroidnya itu kecil mungkin dampaknya tidak sebesar ini. Tapi kalau kita bisa membayangkan bahwa asteroidnya atau meteor ini sebesar